Jaringannya nggak stabil ya. Jaringannya nggak stabil. BPJ jaringan lagi error. Coba yang Jawab nggak ada orangnya. ada orangnya Itu tuh ada tuh. Ada connecting ke audio. Itu ada. Minta maaf ya. Ini tuh wifi-nya jelek, jadi suaranya tuh putus-putus. Oke, apa-apa. Oh gitu. Jadi saya jawab aja ya. Jadi takdir itu Regina hanya dimiliki sebenarnya hanya Islam yang percaya takdir ya. Sebenarnya kita sebagai orang yang percaya, orang pengikut Kristus, kita tidak percaya dengan namanya takdir. Kita nggak ditakdirkan. Oh, masa kalau kita percaya takdir berarti Tuhan takdirkan kita seorang yang miskin dong. Oh, aku kan miskin, udah takdirku. Kan nggak mungkin. Tuhan itu nggak mungkin membuat kita takdir, ya. Dari makanya manusia itu perlu berencana. Tapi rencana Tuhan yang lebih daripada rencana manusia. Kita perlu berencana supaya Tuhan yang menentukan rencana kita itu, menyempurnakan setiap rencana kita. Kalau kita percaya dengan takdir, kita sama dengan mereka, saudara. Jadi dengan apa Regina? Kita sama dengan mereka yang percaya takdir. Jadi saya itu di Aceh, saya berteman dengan mereka bilang, aduh Reksi, kamu itu takdirmu itu kecelakaan. Loh, kok takdir saya kecelakaan? Berarti Tuhan saya berencana saya untuk kecelakaan. Kan nggak mungkin. Nggak, ini bukan takdir kok. Kebetulan saya ini mungkin ceroboh, saya nggak lihat kanan kiri nyebrang. Ya mungkin karena kita kadang nggak lihat kanan kiri langsung menyeberang aja gitu ya. Lihat kanan nggak ada, tapi lihat kiri ada motor tapi kita nggak lihat, tapi nyebrang. Nah, itu bodoh. Nah, jadi kadang kita itu mengatakan itu takdir, tapi sebenarnya bukan. Regina, kita boleh berencana dan kita memang harus berencana dan Tuhan juga kehendaki kita berencana, bukan namanya takdir. Jadi untuk itu kita perlu berencana. Jadi bukan namanya ditakdir. Kita tidak percaya takdir. Mereka yang percaya itu takdir. Ya, saya itu mungkin yang saya bisa jawab untuk si Regina. Mungkin ada yang tambahin. Makasih banyak Bang Rekti. Ya, aku bisa tambahin lah dikit gitu. Terdengar? Ayo Bang Andra. Bukan lain, Bang David. Enggak kedengaran nggak suara aku ini? Aku BPJ. Nah, ya kalau aku nambahinnya itu kalau kita kekristenan yang kita percayai bahwa kita tuh mempunyai pilihan gitu, choice gitu. Itu kan terdiri dari big dan bad gitu, kelahiran, kematian. Namun untuk menjalani itu sampai ke ujung, kita itu punya choice gitu. Kita yang punya choice, kita yang punya pilihan. Namun di tengah-tengah pilihan kita, di tengah-tengah choice kita, bagaimana kita menyerahkan choice yang kita punya untuk kehendak Tuhan gitu. Bagaimana kita mengetahui kehendak Allah gitu. Ya, yang pertama seperti yang dikatakan oleh Reksi, kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Maka kita akan tahu choice yang Tuhan sediakan buat pilihan yang Tuhan sediakan. Itu sih. Baik, makasih Bang David yang ada nilai. Makasih juga buat Bang Reksi yang dijawab. Ada yang mau menambahin lagi? Ada yang mau menambah pertanyaannya? Menanggapi pertanyaannya Kak Regina tadi, ada yang mau masih menanggapi atau ada yang ingin bertanya lagi? Waktu nggak usah malu-malu, waktunya masih ada. Ayo. Ketua Parmus angkat tangan. Itu ada itu tangan katanya. Halo. Shalom. Ya, ini Bang Reksi. Tiap like-ku. Saya mau bertanya nih. Oke lah. Kita sebagai orang Kristen, pengikut Kristus ya. Kita Tuhan yang sudah memberikan kasih karunia-Nya buat bagi kita, ya kan? Nah, topik kita ini hari ini bagaimana cara memakai waktu kita ya, khususnya buat Tuhan ya.
Oke. Pakat kita ya. Nah, pertanyaan saya adalah, bagaimana kita cara membangun relationship yang romantis gitu loh dengan Tuhan? Oke. Jadi gini, kita manusia aja, misalnya nih sama pacar kita nih, kita pengen punya hubungan yang romantis lah gitu. Oke. Nah, bagaimana kita cara membangun relationship yang romantis itu dengan Tuhan gitu? Lewat baik itu lewat kita kehidupan kita sehari-hari gitu loh, pekerjaan kita di mana gitu. Oke. Mungkin Mbak Reksi bisa kasih masukan yang buat kita semua bagaimana jadi kita fokusnya itu nggak salah gitu. Karena banget tadi poinnya itu kan membangun relationship yang intim dengan Tuhan ya mungkin kalau kita juga orang Kristen mungkin membangun relationship yang romantis mungkin Tuhan senang banget gitu ya. Ya. Gitu Reksi. Bagaimana caranya membangun relationship yang romantis dengan Tuhan gitu ya? Iya. Menarik ini. Jadi sebagai caranya itu adalah Leku, caranya itu ya gitu tadi. Kita harus kembali kepada hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Contohnya ya pertama-tama berisi dulu hidup kita ya. Kuduskan dulu, tahirkan dulu hidup kita. Contohnya kalau kita mau pengen datang kepada Tuhan, tapi kita datang kepada Tuhan dengan segala dosa kita, dengan segala kehidupan kita, dengan segala kehidupan kita, dengan segala kehidupan kita yang dunia ini kita datang kepada Tuhan, kita tidak benar-benar mengalami sepenuhnya Tuhan ya. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan dengan benar-benar hati kita yang murni datang kepada Tuhan tanpa mungkin pergumulan dulu, tanpa mungkin ada sesuatu yang kita butuhkan dulu. Banyak orang-orang yang percaya datang kepada Tuhan karena ada maunya. Contohnya ada butuh berdoa kepada Tuhan, aku butuh ini Tuhan, aku nggak punya ini Tuhan. Orang-orang datang seperti itu. Tapi coba yang benar-benar ketika dia hancur, benar-benar hancur sehancur-hancurnya, tapi dia benar-benar datang kepada Tuhan, pasti Tuhan mengalami dia pasti mengalami Tuhan secara pribadi. Ya mungkin di dalam pekerjaan juga bisa. Ya bereskan dulu hidup kita dengan Tuhan. Jangan sampai ada satu titik pun noda. Ya mungkin manusia tidak terluput dari dosa. Tapi kan Tuhan kasih kehendak bebas tadi. Yang seperti dikata pilihan atau free will, kehendak bebas. Kita bisa memilih kita harus terjatuh dengan noda yang salah atau ke noda yang tidak salah. Sehingga kita bisa mengalami itu. Contohnya saja, kalau kita datang kepada Tuhan membangun relationship yang romantis, tapi ada sekat di atasnya, kita nggak akan membangun romantisnya, karena ada sekat, ada yang membentengi. Itu apa dosa kita. Ketika kita datang kepada Tuhan ingin membangun yang romantis, tapi ada dosa yang menghalangi, ada dosa yang membentengi. Contohnya itu kalau hidup kita dengan Tuhan. Kalau dengan manusia, kita membangun relationship dengan Tuhan tadi bilang romantis, ada romantisan dengan sesama manusia, itu kan hanya secara manusia dan daging, itu kan manusiawi. Tapi kita tidak mungkin secara utuh berpelukan dengan Tuhan, romantis dengan bersalaman dengan Tuhan, kan mungkin enggak. Tapi mungkin secara face to face kita bisa memandang Tuhan, bertemu dengan Tuhan secara pribadi, tapi diiringi dengan tiap hari datang kepada Tuhan. Satu dulu hidupnya memang benar-benar dikasih dengan Tuhan, walaupun dia sibuk kerja, tapi ada waktu-waktunya untuk datang kepada Tuhan. Itulah yang membangun relationship dengan romantis dengan Tuhan. Ketika contohnya aku nih kerja hari ini, tapi dengan hari istirahatku aku sempatkan datang kepada Tuhan, dan juga nanti mungkin besok atau kerja malamnya lagi aku sempatkan lagi datang kepada Tuhan. Aku bangun dulu lah hubunganku dengan Tuhan. Aku akan itu akan selalu kita alami dengan romantis. Saya sudah alami itu ketika saya dulunya hidupnya hancur-hancuran, saya tidak mengalami Tuhan, tidak membangun hubungan. Tapi ketika saya benar-benar mengkhususkan waktu saya ke Tuhan, saya selalu mengalami Tuhan itu secara pribadi. Tuhan itu rupanya romantis juga ya. Kadang secara sadar secakap mata kita kadang dibelai mungkin kita datang kepada Tuhan dengan lembut, dia tuliskan tangannya di kita, itu bisa saja. Tapi face to face kita tidak bertemu secara langsung, karena Tuhan itu kita tidak bisa pandang, karena dia itu sungguh luar biasa terang.
kita bisa meninggal kalau kita bisa bertemu secara langsung asli kepada Tuhan. Tapi itu secara karena kita berjumpa dengan Tuhan secara mungkin lewat doa kita. Jadi hubungan relationship yang romantis itu ya terus menerus telah membangun hubungan dengan Tuhan, jangan sampai putus. Nah, kalau kita dengan manusia kita relationship yang romantis, kalau Tadi kamu kan nggak? Enggak. teruslah hubungan supaya Siang. tetap romantis, ya tetaplah Tadi bangun siang ke rumah. hubungan Tadi itu siang sore. supaya tidak putus, biar agar terus Ambil duit ya, CPN-nya. Nggak ada gua ke rumah. Kapan gua ke rumah? Nggak ada. Jangan sampai Apaan? putus. Walaupun kita Ambil duit CPN. Sudah dapat yang kecil ini. jangan kalah dengan sekedaraan. Nggak ada. Ada pagi, ada subuh, ada siang, Benar. sore. Nggak ada. Kita juga Kapan gua ke rumah? walaupun kita nggak ada di kita 5 kali sehari. Udah di pagi. Aku bawa ucapan doang tadi. Ya mungkin Ya itu betul loh. kalau ada yang Iya, recehan itu iya. masalahnya silakan. Itu doang. Ya itu doang. Tadi pakai di sini kok. Ya, Maksud gua, ada nggak lu pegang-pegang, lu bawa-bawa, lu jalan-jalan, Gua lihat-lihat dulu lah, kepada Dijangkau anak-anak nggak? ya. kepada manusia aja kita mempersiapkan hal yang terbaik bagi kita. Karena apa? Karena kita ingin mengenal pribadi yang